pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Narasi Kesehatan. Dan hari ini kita di Official Batik TV di lobby ya, dan kita bertemu dengan halo. Namanya siapa, Mas? Ya, namanya Mas Saif Irawan. Saif. Ya. Ini Saif di sini lagi ngapain nih? Lagi jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja, jalan-jalan keliling Batik TV gitu ya, di kantor gitu ya. Udah dapat apa aja di sini? Tuh, nggak dapat apa-apa, Mbak. Hari ini puasa? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Mau tahu dong biasanya Mas Saif kalau buka takjilnya ada apa aja? Waduh, mungkin yang pertama es mungkin ya. Es. Biar enak gitu ya, Ya, seger ya. oke. Terus palingan ya mungkin nasi sama ayam aja. Tahu kolak? Tahu. Rasanya apa? Manis dong. Kayak kamu. Oke, Saif, aku mau tanya nih. Kenapa sih puasa bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita? Mas Saif tahu nggak? Aduh, mungkin yang saya tahu cuman itu ya, biar diet gitu kan, nahan lapar gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan nggak makan 24 jam, nggak makan itu bikin sehat juga? Meninggal mungkin kalau 24 jam. Kan nggak sampai 24 jam. Berarti tetap harus jaga nutrisi ya di malam hari saat kita berbuka dan sahur. Oke. Nah, Mas Saif mau tahu nggak penjelasan secara detail bagaimana dan seperti apa manfaat dari puasa untuk kesehatan kita secara fisik dan mental? Pengen tahu? Pengen dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong, oke? Oke. 1, 2, 3, kasih tahu dong. Di bulan Ramadan ini dan puasa-puasa di hari-hari sunnah lainnya itu sangat bermanfaat ya untuk kesehatan, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental. Karena puasa itu tidak hanya kewajiban kita selaku umat muslim yang menahan nafsu dan setan, tetapi juga memberikan manfaat-manfaat yang baik menurut kesehatan. Manfaat puasa bagi kesehatan fisik, di mana kesehatan fisik itu yang terlihat ya, yang kita lihat secara harfiah di tubuh kita, yang bisa dilihat langsung. Itu banyak sekali tentunya manfaat puasa di dalam kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu fungsinya yaitu untuk meningkatkan detoksifikasi atau membersihkan racun-racun yang ada di tubuh kita, dimana selama sebelum kita puasa ini kita makan dari berbagai jenis konsumsi makanan, menu makanan baik yang bergizi ya. Tentunya karena sekarang ini kita untuk cari makanan yang benar-benar original alamiah itu sulit ya. Banyak sekali makanan-makanan kita yang kita makan itu mengandung banyak zat aditif, yaitu zat-zat yang ditambahkan di dalam makanan itu sendiri, sehingga selama 1 tahun tentunya semakin kumulatif menumpuk di dalam tubuh kita. Dengan puasa itu akan mengurangi racun-racun yang ada pada tubuh kita, karena di dalam tubuh kita metabolisme tubuh itu tetap berjalan, sehingga racun itu dapat terkurangi dengan metabolisme tubuh kita itu. Dan juga karena kita tentunya dengan puasa ini makanan yang kita konsumsi itu lebih berkurang, otomatis untuk zat aditifnya juga berkurang. Dan juga ada juga untuk misalnya untuk kesehatan jantung, kemudian untuk mengontrol gula darah, kemudian juga untuk meningkatkan daya kekebalan kita, kemudian banyak sekali sebenarnya ya untuk bagi kesehatan tubuh kita itu. Kadang dengan puasa yang kita kenal itu yang sekarang itu banyak kita lakukan itu sebagai diet ya, pola makan yang sehat gitu. Dengan diet itu salah satunya yaitu bisa menurunkan berat badan.
Kemudian juga untuk meningkatkan fungsi-fungsi otak yang ada pada tubuh kita. Itu yang untuk beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh kita secara fisik. Manfaat puasa bagi kesehatan yaitu untuk mengistirahatkan sistem pencernaan gitu ya. Karena dengan puasa ini tentunya kita makan juga terjadwal ya, terjadwal di dalam satu buka dan yang kedua adalah puasa gitu. Sehingga secara alamiah tubuh kita itu akan melakukan istirahat secara alamiah itu di jam-jam tertentu ya, misalnya jam 11, 12, 1 malam itu kita sebaiknya tidak makan, sehingga organ-organ metabolisme kita itu bisa beristirahat. Dan memang itu secara alamiah itu memang sistem pencernaan di organ-organ tubuh kita yang berhubungan dengan pencernaan itu perlu istirahat ya. Dan juga dengan puasa itu tentunya akan mengurangi konsumsi menu makan yang kita makan gitu. Di bulan Ramadan kita puasa itu memang sebetulnya kalau BB naik gitu ya, itu secara harfiah kita kayaknya itu lucu gitu ya, karena mungkin asupan yang kita makan itu terlalu banyak karbohidrat dan lemak gitu, karena kan semangat kita untuk makan, untuk buka itu kadang kita langsung makan semua gitu, tidak melihat apakah itu makanan mengandung tinggi gula, mengandung tinggi karbohidrat atau mengandung tinggi lemak. Sebetulnya kalau kita buka puasa itu yang afdolnya itu ya, awalnya itu kita minum air putih ya. Kalau ada kurma monggo lanjut di makan kurma gitu ya. Setelah itu kita untuk sholat maghrib gitu. Setelah sholat maghrib kita boleh makan biasa, makan biasa. Tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kita kurangi untuk makan yang tinggi tadi, tinggi kalori, misalnya karbohidrat, kemudian tinggi gula. Kadang kita puasa itu kan mungkin tradisi kita, tapi kita harus tahu, tradisi kita itu kalau bulan Ramadan gini takjil itu banyak, yang semuanya manis, ada kolak, ada sebuah, ada macam-macam gitu ya. Tidak hanya satu cukup kolak gitu, pengennya mau dimasukkan semua, dikonsumsi semua. Nah ini kita harus dalam puasa ini mengurangi tentunya yang tadi, yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, sehingga tadi fungsi dari detoksifikasi itu dapat berfungsi dengan baik ya. Karena itu sebetulnya tujuan kita puasa salah satunya adalah untuk menahan haus dan lapar. Ya, halo, kita masih berada di Official Batik TV juga dan masih di lobby, dan kita bertemu dengan Jreng Jreng. Halo, Mas, siapa Mas namanya? Mas Rido. Mas Iya. Rido, ilah. Loh, Pak Nyanyi. Oke, Mas Rido, di sini masih ngapain Mas Rido? Masih duduk-duduk aja sih. Duduk aja. Ini beneran gak ada kerjaan gitu? Enggak, kan masih free. Oh, masih free. Di sini duduk-duduk aja. Iya. Di Official Batik TV. Iya. Udah izin sama Bu Isbah.
Enggak perlu izin, akses VIP. Oh, kayak banget coy, akses VIP. Mas Rido hari ini puasa. Alhamdulillah masih puasa. Jadi hari ini marhaban ya Ramadan ya Mas Rido ya. Hari ini Marhaban. puasa insya Iya. Allah ya. Nah Mas Rido ini salah satu orang yang justru ketika puasa merasa lebih sehat atau malah lesu, lunglai, 5L gitu ya, lemah, letih, lesu, lunglai, love you ya. Guys. Oke, Ya, kalau awal-awal puasa ya pasti lelah, lemas gitu. Tapi kalau udah lancar-lancar sampai akhir itu full power. tapi pernah nggak sih bolong? Ya, belum ini belum. Tapi jangan sampai ya, Oke. harus full dong 30. Nah, boleh dong disebutin yang Mas Rido tahu manfaat puasa itu seperti apa dan apa aja? Oh, kalau menurut saya sih manfaat puasa itu bisa bikin kita lebih sehat ya. Ya, oke, sehatnya yang seperti apa nih? Sehatnya kan kita bakal mengurangi makanan yang berlebihan ya. Jadi makan tuh 2 kali pas sahur sama buka. Jadi otomatis bisa sehat sih. Oke, tapi tahu nggak sih kalau ternyata tuh puasa itu bisa meningkatkan kesehatan kita juga secara mental dan psikologi? Mas Rido tahu nggak? Waduh, nggak tahu itu Mbak. Oke, nah Nggak hari ini tahu. kita kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya juga akan membahas mengenai manfaat puasa secara psikologi dan juga mental. Mas Rido pengen tahu? Pengen tahu dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong, oke? Oke. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Dengan puasa yang hubungannya dengan bisa mengontrol gula darah ini karena apa? Karena dengan kita puasa itu kita intinya adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula, dan dengan puasa itu dapat mengurangi resistensi insulin dan gula darah pada tubuh kita, di mana gula darah selama puasa ini dibawa ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh, sehingga dengan puasa ini tentunya karena konsumsi dan resistensi insulin bisa terkurangi, maka ini baik untuk orang-orang yang cenderung yang punya penyakit diabetes, atau ini adalah sangat bermanfaat untuk tubuh kita yang sehat-sehat sehingga tidak terkena diabetes ya. Ini tentunya dengan puasa itu kita akan menjaga tubuh kita kandungan gula darah pada tubuh kita itu sendiri. Tentunya yang punya risiko penyakit diabetes ini bagus juga dengan puasa ya. Tetapi sebelum puasa itu kita yang punya resiko penyakit diabetes atau yang punya penyakit diabetes bukan tidak berarti tidak puasa, tetapi sebelum puasa konsultasi dulu ke dokter yang biasa menangani kayak gitu. Saya yakin masyarakat kita sudah tahu gitu, kita kadang kalah dengan nafsunya karena kita kalah dengan keinginan kita gitu, sehingga kita konsumsi makan tidak melihat itu kandungan gula tinggi. Tentunya kita untuk dihindari, bukan tidak sama sekali ya, untuk menghindari ya makanan-makanan yang mengandung gula itu, misalnya makan yang mengandung karbohidrat, karena karbohidrat itu di dalam tubuh kita diolah menjadi gula di dalam tubuh. Kemudian untuk menghindari konsumsi gula yang berlebih, misalnya cukuplah sekali minum teh gitu nggih, pagi atau sore gitu. Karena di masakan juga kita sudah ada tambahan-tambahan gula ya dalam masak kita itu, seperti sayur asam itu mesti ada gulanya kayak gitu. Ya,
itu yang perlu dihindari, dan untuk ditata untuk pola hidup sehat kita itu hindari makanan yang berlebih yang berkarbohidrat kemudian mengandung gula. Dengan mekanismenya itu kan tubuh kita itu punya namanya imunitasnya. Imunitas itu terjadi apabila daya tahan tubuh atau kekebalan kita itu bagus. Dengan puasa ini, dengan adanya tadi kita makan pola makan yang sehat, kemudian mengurangi gula, mengurangi karbohidrat dan lemak, tentunya imunitas kita itu jadi bagus. Ya. Jadi bagus. Apabila di dalam tubuh kita itu ada infeksi, maka imun itu akan melawan infeksi tadi. Makanan yang pas untuk tubuh kita, tip makan yang tepat untuk kita puasa. Kalau untuk hitungannya itu yang punya profesi adalah ahli gizi, ahli gizi yang tentunya lebih detail kandungan, seberapa besar kalorinya yang perlu kita butuhkan, kemudian apa gula yang kita butuhkan, berapa gramnya sehari gitu ya. Kemudian untuk lemaknya gitu ya, karena semakin usia semakin bertambah itu tentunya untuk konsumsi kebutuhan lemaknya semakin rendah gitu, karena yang butuh lemak tinggi adalah yang masih anak-anak dan balita. Untuk tipnya yang terpenting kita tadi untuk makan yang sehat dan mengurangi tadi mengurangi untuk kandungannya. Kalau puasa hindari makanan yang bergoreng-goreng, kemudian bersantan. Ini kalau untuk usia dewasa ke atas. Pemirsa, kembali lagi bersama Darah Sehat ya. Kita masih di Official Batik TV ya, masih di lobi juga. Karena di sini memang banyak orang ya. Dan hari ini kita bertemu dengan Jreng. Mas siapa Mas? Aku adalah anak gembala selalu ria. Oke, Mas siapa Mas? Aku Asif Falbi. Panggil aja Asif. Asif. Sip. Oke, sip. Oke. Nice. Oke Mas Asif, di sini masih ngapain Mas? Aku di sini lagi nyari takjil kebetulan ya. Buat nanti buka ya. Aduh, takjil apa iki sing diluru ke? Takjilatin. Enggak ya. Takjil, enggak. Kita nyari takjil aja. Ya, buat itulah menghemat pengeluaran. Oke, hari ini berarti Mas Asif puasa ya? Insya Allah. Masya Allah. Nah, ya. Mas Asif ini tak tanyain ya Mas ya. Iya. Mas Asif ini salah satu orang yang justru ketika puasa malah merasa perutnya lebih rata atau lebih buncit nih. Aku merasa perutku buncit itu ketika masih pagi sama habis buka. Oke. Kalau udah siang-siang itu udah mulai rata. Oke. Udah berasa adirai. Oke. Nah, Mas Asif tahu nggak sih manfaat dari puasa untuk kesehatan kita? Untuk kesehatan, untuk yang pernah aku baca ya, jadi untuk nggak baca sih, lihat ya, lebih tepatnya lihat di TikTok. Ya, apa aja deh? Kalau habis sahur, setelah aktivitas, udah siang-siang itu nanti kan kita nggak makan tuh, jadi tubuh mengganti energinya itu dengan membakar kalori kita. Nah, itu aja satu aja. Oke, nah boleh dong, ini tak lihatnya kayaknya Mas Asif itu kan sudah apa nih? Sudah tahu ya manfaatnya dan pasti kan juga sudah merasakannya. Udah. Apa aja sih yang Mas Asif lakukan di bulan puasa ini? Apakah mungkin ada olahraga khusus ataupun apa gitu? Olahraga khusus sih nggak ada, tapi menjaga pola makannya. Jadi ketika buka itu enggak jor-joran makannya ya, harus ditahan. Oke, terus sahurnya? Sahurnya, kalau sahur aku lebih banyak. Lebih banyak, karena takut ya. Nanti ya, betul. ketika kegiatan lapar, aduh. Malah semaput lah sih dong. Iya.
Poso. Ya. Tapi Mas Asif, kita hari ini kedatangan narasumber spesial ya. Siapa tuh? Ya, mau tahu? Mau dong. Oke, dan hari ini kita akan membahas mengenai manfaat secara detail dari puasa untuk kesehatan tubuh secara fisik maupun psikologi dan mental. Wah, komplit ya. Komplit. Wis koyo wis komplit. Es buah ya? Ya, betul, es Mantap. buah ono kabeh. Mantap. Nah, Mas Asif pengen tahu nggak penjelasan secara detail dari narasumber? Pengen dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang Oke. kasih tahu dong, oke? Oke. Oke, let's go. 1, Kak. 2, 3. Kasih tahu dong. Oke. Di bulan-bulan puasa Ramadan ini ya, kenapa kita lebih fokus dan mengurangi stres kita, karena kita kegiatan kita selama Ramadan atau otomatis dengan puasa itu kita inginnya meningkatkan kita tadarusan, kita membaca Al-Quran kayak gitu ya, sehingga inilah yang kita tubuh kita otak kita itu lebih tenang ya, lebih tenang dalam sesuatu hal yang kita kerjakan yang lebih baik tentunya, sehingga bisa lebih fokus dan konsentrasi. Kita tahu bersama, tadi sudah kami sampaikan bahwa puasa itu sangat baik, bukan hanya kita sebagai umat muslim untuk menahan nafsu. Di sini nafsu itu banyak ya, nafsu makan, nafsu minum, dan lain-lain itu ya. Selain untuk memperdalam spiritual sehingga kita lebih tenang, lebih lebih untuk bisa menerima apa yang kita hadapi, karena kita marilah bersama-sama dengan di bulan Ramadan ini selati kita tingkatkan spiritual kita dengan banyak tadarusan, banyak baca Al-Quran ya. Kemudian kita juga dalam memilih makanan selama puasa itu harus diperhatikan. Yang pertama adalah kurangi untuk makanan yang karbohidrat tinggi, kemudian yang gula tinggi, kemudian yang mengandung lemak tinggi ya. Mengandung lemak tinggi itu macam-macam, tidak hanya daging tetapi santan, karena kita bulan puasa ini, bulan Ramadan ini banyak sekali takjil-takjil yang memang banyak mengandung gula dan santan. Ini untuk dihindari, boleh makan tapi dibatasi gitu ya. Dan tentunya kita harus tetap waspada terhadap lingkungan-lingkungan kita ya, apalagi ini di bulan atau musim kadang panas kadang hujan gitu. Ini untuk kita hati-hati ya, untuk waspada sehingga bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya, seperti DBD gitu ya. Dan masyarakat Kota Pekalongan jangan takut yang punya penyakit degeneratif kayak jantung, kayak gula gitu ya. Itu biasanya aku sakit kok, aku tidak puasa gitu ya. Itu dengan puasa akan lebih bagus ya. Tetapi untuk tetap konsultasi ke dokter yang biasa memeriksa, dan tentunya tetap yang minum obatnya tetap diminum.